Saya mau kasih tip agar jenengan ahli syukur, mau nggak? Ini kalau orang konsultasi bayar mahal loh Pak. Betul, ini salah satu terapi yang saya berikan kepada orang yang sedang galau. Ya, dan banyak yang alhamdulillah berhasil. Mau setiap kita aktivitas kita sehari-hari itu 88% dikontrol oleh pikiran bawah sadar, bukan pikiran sadar. Seorang direktur belum tentu lebih bahagia daripada cleaning service-nya. Allah ingin mendengar keluhan kita, karena Allah ingin berdialog dengan kita selesai kita sholat. Ya apa carane anak sekolah iki, makan istri, hidup untuk keluarga, terbebani sehingga justru kita lupa kepada yang maha pemberi rizki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah di anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak, Ibu jamaah sholat duhur Masjid As-Sobirin, wabil sahabat-sahabat ojol As-Sobirin yang dirahmati Allah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah SWT karena Allah telah membangunkan kita hari ini dalam keadaan sehat. Kalau saja kita mau bangun tadi pagi, Allah membiarkan kita tertidur lelap sampai dengan pagi siang. Kira-kira bisa bangun enggak Pak? Tadi ada yang subuhnya dibangunkan alarm enggak? Ada enggak? Ada. Alarm handphone. Ada yang dibangunkan istri enggak? Nah, kalau istri jarang dibangunkan suami. Ya, kalau istri jarang dibangunkan suami, yang banyak suami dibangunkan istri. Ada yang dibangunkan istri? Ada. Ada yang dibangunkan alarm handphone? Banyak. Ya, kalau tadi malam kita tidur jam 10 malam, cek tidur, ingin tahajud jam setengah 3, jam 3 pagi, ingin bangun, alarm sudah di setel jam 3 pagi, kenceng, volumenya paling keras. Ketika alarm itu berbunyi, Bapak Ibu sekalian, kemudian Allah membiarkan kita tetap tertidur lelap sampai dengan pagi, sampai dengan siang ini. Kira-kira kita bisa bangun gak Pak? Hah? Istri udah goyang-goyang, Mas tangi Mas, subuh iki lho, bangun, gak budal dah. Kira-kira kalau Allah membiarkan kita tetap lelap tidur, tidak bangun sampai siang ini, sampai dengan besok dan bahkan sampai seterusnya, kira-kira bisa bangun enggak kita? Tidak. Jadi siapa yang membangunkan kita pagi hari ini? Allah. Kadang kita lupa Pak. Mohon maaf bukan jenengan, saya sendiri. Lupa membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Engkau bangunkan saya hari ini dalam keadaan sehat. Merasa bangun sendiri. Begitu juga ketika kita sholat duhur di sini berjamaah, Masya Allah. Bukan semata-mata karena kemauan kita. Allah yang telah menggerakkan kita, memberi kekuatan untuk ambil air wudhu, lalu ruku, sujud, dan kemudian berdoa di hadapan Allah di rumahnya yang mulia ini di Masjid As-Sobirin. Allah pula yang menggerakkan. Cuma kadang kita ini merasa iki karena kemampuanku, karena kekuatanku, karena imanku. Lah yang memberikan iman dan hidayah kepada kita itu juga Allah. Ya. Jadi kita bersyukur hari ini oleh Allah masih diberi hidayah, diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah sholat duhur berjamaah di tengah orang-orang sibuk dengan urusan dunianya. Di tengah orang-orang tidak dipanggil oleh Allah. Meskipun adzan muadzin itu berkumandang begitu merdunya, bagi mereka yang tidak dipanggil oleh Allah tidak akan datang ke tempat ini Pak. Kita bersyukur dipilih oleh Allah termasuk hamba-hambanya yang diundang untuk datang ke rumahnya. Karena Allah punya rencana indah barangkali buat kita. Allah ingin mendengar keluhan kita, karena Allah ingin berdialog dengan kita selesai kita sholat. Karena Allah ingin tahu apa sih masalah yang engkau sekarang hadapi. Karena Allah ingin mendengar, karena Allah itu senang kalau melihat hambanya itu membutuhkannya. Ya,
Allah senang kalau melihat hambanya butuh. Kita bersyukur, mudah-mudahan dengan rasa syukur ini Allah tambah nikmat bagi kita semuanya. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan solawat yang kita istiqomah baca wabil khusus di bulan kelahiran beliau Rabiul Awal ini, mudah-mudahan kelak saat tidak ada lagi pertolongan, kemudian di yaumil kiamah, di yaumil hisab itu nanti Rasulullah adalah manusia yang paling sibuk mencari umatnya. Kemudian beliau bawakan mudah-mudahan buat kita air dari telaga beliau, telaga Kausar, yang kata Rasulullah barang siapa minum air itu maka tidak akan haus selamanya. Saat suami tidak ada lagi bisa membantu istrinya, saat istri tidak bisa lagi melindungi anak-anaknya, kita berharap kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Ibu bapak sekalian, bapak-bapak sekalian, teman-teman ojol yang dirahmati Allah, atas nama pertama saya ini bukan ustadz ya, saya ini pedagang yang kebetulan tertarik kepada program-program kegiatan sosial dulu, ya mengadakan majelis taklim abang beca, mata baca. Saya mendirikan Nurul Hayat. Jadi kalau Nurul Hayat lebih dikenal akikohnya, padahal sesungguhnya dia lembaga amil zakat. Saya bukan ustadz karenanya saya tidak mau ceramah, saya mau cuman sharing pengalaman kehidupan saja. Temanya hari ini adalah kita bisa bahagia saat kapanpun. Ya dalam keadaan apapun selalu bahagia. Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian. Saya ingin mengapresiasi sebelum saya menyampaikan materi sharing saya terhadap teman-teman yang mau bergabung dengan sahabat ojol ini. Sekali lagi jenengan dipilih oleh Allah, Bapak-bapak sekalian, ya mudah-mudahan ini pertanda hidup kita berkah. Karena berkah itu ciri-cirinya adalah semakin bertambah baik. Ziyadatul khair kata para ustadz, ya semakin baik hidupnya, semakin baik, semakin ke belakang semakin baik. Ya, mudah-mudahan tanda kita hidup berkah karena di saat seperti ini di mana tuntutan ekonomi semakin luar biasa, harga semakin tinggi, orang tuntutan biaya hidup semakin tinggi, kita ini kadang-kadang terbebani Pak. Ya apa carane anak sekolah iki, makan istri, hidup untuk keluarga. Terbebani sehingga justru kita lupa kepada yang Maha Pemberi rizki. Ya. Padahal diuber kayak apapun jenengan, dengan cara apapun, kalau kemudian yang Maha Pemberi rizki itu belum waktunya memberi, ya tidak akan kita dapatkan. Ya, saya berani menyampaikan begitu karena saya ini mantan sales Pak. Jadi koyok jenengan, andai kata waktu zaman saya masih muda itu ono ojol, itu saya wis dadi ojol mungkin Pak. Karena begitu lulus kuliah saya bertahan di Surabaya, saya bilang ke orang tua saya enggak apa-apa saya mau jadi kuli. Karena mau pulang ke kampung, ke Madura, mau jadi pedagang enggak punya modal, bapak saya cuma Pak Bon, tukang kebun, mau jadi petani enggak punya sawah, mau jadi nelayan enggak punya perahu. Jadi saya bertahan di Surabaya, satu-satunya pilihan jadi sales Pak, door to door. Kadang tok tok tok, sing metu pembantune, juragane ono ya diomongi turu ya. Tok 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 ngebel, jual dulu di PT Kolumbindo Perdana, cash credit electronic furniture itu loh Pak. Itu Columbia. Ya, itu saya salesnya dulu itu. Beberapa tahun, door to door Pak. Keliling dari rumah ke rumah. Kadang sih mending pembantu nih sing metu, kadang sing metu kiri Pak. Semelayu wis. Jadi tahu ya bahwa kalau bukan waktunya rizki itu bukan milik kita, tidak akan bisa ambil. Apa contohnya? Suatu saat pagi hari ada teman sales masuk ke sebuah rumah. Ya nawarin produknya sama dengan yang saya tawarin. Salesnya sama-sama, satu-satu perusahaan dengan saya. Berarti kan produk yang ditawarkan sama. Kemampuan berbicaranya sama, wong dia sudah senior kok. Tapi ya wongnya gak gelem tuku. Sore hari ba'da asar, selesai sholat asar, saya masuk ke rumah itu karena saya tidak tahu kalau senior saya sudah pernah masuk. Saya masuk, orangnya beli kok. Ganti TV-nya yang 14 in dengan 24 in pada waktu itu. Rizki itu, ya kalau sudah milik saya tidak bisa diambil oleh orang lain. Itu Pak ya. Jadi
yang ngotot tapi gak usah ngotot-ngotot amat lah gitu ya. Kalau udah waktunya pasti. Nah, Bapak sekalian, teman-teman ojol, saya mengapresiasi berdirinya sahabat ojol As-Sabirin ini. Nanti banyak program, ya selama saya tinggalkan ke Tanah Suci sudah berjalan beberapa program ya. Insya Allah nanti launchingnya saya berharap dihadiri 400-500 ojol, kemudian ada program sosial, apakah itu basar murah atau apa, nanti harapan saya pembicaranya yang mampu memberikan motivasi kepada kita. Harapan saya sih mudah-mudahan ada waktu nanti Profesor Ali Aziz yang berkenan nanti pada saat launching program ini, tidak tahu kapan. Baik, karena makan siangnya sudah menunggu sebetulnya, ya biasanya kan makan siang. Lah saya teman-teman diskusi kalau makan siang dulu nanti si rokokan, balik suwe engko siang ya. Wis keburu asar nanti. Soalnya mari makan itu hukumnya wajib ngerokok bagi para ahli hisab, Pak ya. Ya, saya dulu ahli hisab saya. Jadi satu hari bisa 2 bungkus. Sekarang sudah jadi ahli ruqyat saya, Pak ya. Sudah tidak lagi menghisap. Baik, teman-teman sekalian, saya ingin teman-teman menjawab pertanyaan saya. Apakah teman-teman ojol ingin bahagia hidupnya? Ya, dunia akhirat. Apakah semua orang kalau ditanya, Pak jenengan mau bahagia? Semua akan menjawab ingin bahagia? Betul? Semua orang ingin bahagia. Betul ya Pak ya? Pertanyaan saya, teman-teman ojol yang ingin bahagia, orang yang di luar sana mungkin sedang aktivitas juga semua ingin bahagia. Pertanyaan saya, apakah mereka pasti bahagia? Belum tentu. Belum tentu. Ini pertanyaan sangat mendasar. Di bagian orang, di kepala mereka, bahagia itu kalau punya duit banyak. Sebagian di antara teman-teman ojol mungkin berpikir begitu ya. Nek duitnya akeh, duit deposito akeh, tapi wis kadek ngojek lah ya, tiap bulan wis ono bagi hasil teko bank syariah wis cukup ya. Nek duit sak M iku bagi hasilnya sak juta sak ulan wis sak M 1%, nek duit 5 M berarti 5 juta. 5 juta wis kadek kerja wis 5 juta. Gitu kan? Yang kebayang di kepala kita. Seolah-olah kebahagiaan itu selalu paralel dengan uang. Ya, pertanyaan saya Pak, pertanyaan saya teman-teman sahabat ojol. Apakah orang yang banyak uangnya itu pasti bahagia Pak? Setuju. Jadi yang banyak duitnya belum tentu bahagia. Enggak ada jaminan yang duitnya lebih banyak itu bahagia Pak. Ono sing stres Pak. Ya, ada yang stres. Ya, duitnya lebih banyak, tidak ada jaminan. Ada yang karena duitnya banyak mikir iki terus engko nek apa namanya bagi hasil bank turun, terus kemudian kalau rupiah eh, jadi tambah turun di hadapan dolar gitu, bingung duitnya mau ditaruh di mana Pak. Ini inflasi semakin tinggi, ini sampean gak pernah mikir inflasi toh? Pernah nggak mikir, inflasi sekian persen nih 10%, jadi harus meningkat pendapatanku 10% dibanding pendapatan tahun kemarin, karena kalau tidak berarti penghasilanku menurun. Pernah mikirin? Kadek wes. Lo orang yang punya duit itu stres Pak, mikir inflasi, mikir mau investasi di mana ini? Iya, nggak ada jaminan yang duitnya banyak itu bahagia, nggak ada jaminan. Ya, yang membunuh orang kapan hari itu duitnya banyak enggak Pak? Yang nembak itu loh. Duitnya banyak enggak? Bahagia enggak? Kalau bahagia sama sahabat-sahabat ojol kali ini. Mungkin MM-an, bahkan T duitnya, tapi yes, enggak bahagia sekarang. Mohon maaf. Sebagian orang berpikir bahagia itu kalau punya pangkat jabatan tinggi. Awak dhewe ojol Pak. Mau dari mana bahagia? Sing bahagia itu yang jadi menteri, yang jadi bupati, yang jadi wali kota. Apa benar? Pertanyaan saya, bahagia itu selalu paralel dengan jabatan seseorang. Bahwa orang yang jabatannya lebih tinggi pasti lebih bahagia. Benar enggak? Enggak selalu Pak. Enggak selalu. Ya, beberapa saat yang lalu ada yang berita ya, beberapa tahun yang lalu itu seorang direktur Hyundai Pak, perusahaan otomotif terbesar di Korea, bunuh diri itu. Coba, direktur perusahaan Hyundai. Hyundai itu perusahaan otomotif terbesar di Korea, Pak. Bunuh diri. Pasti karena tidak bahagia, betul nggak? Kalau bahagia ngapain bunuh diri? Wong enak-enak hidup kok.
bunuh diri. Dan banyak orang yang mengakhiri hidupnya bunuh diri, ya kayak Michael Jackson itu katanya dia overdosis misalnya. Ya kan karena tidak bahagia hidupnya, padahal duitnya bergelimang duit. Orang yang punya pangkat jabatan belum tentu bahagia. Tidak ada jaminan. Yang pangkatnya lebih tinggi tidak ada jaminan. Ya, seorang direktur belum tentu lebih bahagia daripada cleaning service-nya. Betul? Ya. Direkturnya dituntut perusahaan harus tumbuh, harus menghasilkan laba. Cleaning service gak mikir ngono wis, pokoke kerja saben dino oleh gaji wis menikmati hidup dia. Enggak ada jaminan. Ya. Ketua takmir pasti lebih bahagia di jamaknya itu. Belum belum tentu. Kalau ketua takmir Sobirin iyalah Pak, pasti lebih bahagia dari jamaahnya. Kelihatan kan senyumnya itu. Ya. Tidak ada jaminan. Saya melihat orang-orang yang bahagia itu ternyata satu cuman syaratnya. Allahu Akbar. Ojol pun bisa mendapatkan kebahagiaannya. Dan saya tahu yang bahagia, yang tidak bahagia kelihatan wajah-wajahnya itu. Loh iya. Loh iya. Eruh aku mas. Eruh mas. Wong saya ini pernah ikut training NLP, Neuro Linguistic Program. Memprogram pikiran agar kita itu lebih berdaya. Saya pernah ikut training, saya punya kemampuan hipnoterapi, hipnosis punya. Mau tak hipnosis sampean? Koyok uya-kuya ngono. Saya pernah belajar itu, bisa saya, bisa, ya. Terus sampean sepatu tadi handphone, halo, stick hipnosis namanya, hipnosis buat hiburan, buat panggung, ya. Tidak ada jaminan. Ternyata apa? Ya, Bapak Ibu sekalian, hasil penelitian seorang pakar psikoneuroimunologis di Amerika, ya, seorang pakar psikologi imunologis dari Amerika, ternyata ada kecenderungan orang semakin tinggi pangkat dan jabatannya semakin stres, Pak. Semakin tidak bahagia. Jadi ada kecenderungan, ada tren di mana kalau orang itu jabatannya semakin tinggi semakin stres, Pak. Jadi kalau demikian berarti berdasarkan hasil penelitian itu bupati itu bisa saja lebih stres dari camat, Pak. Menteri lebih stres dari gubernur. Semakin tinggi jabatan seorang. Syaratnya satu, orang itu mau bahagia ternyata. Ojol bisa mendapatkan kebahagiaannya. Yaitu apa? Bahagia itu ternyata selalu paralel dengan tingkat rasa syukur seseorang. Siapapun dia. Tukang beca, ojol, dapat uang 100.000 satu hari. Kalau itu disyukuri bahagia banget, Pak. Tapi ada orang yang pendapatannya sehari bisa 5 juta, 10 juta. Kalau dia tidak mensyukuri nikmat itu, tidak bahagia dia, stres. Dan ada orang-orang yang dalam keadaan nikmat kaya apapun diberi oleh Allah tetap kurang bersyukur. Contoh nih, contoh ya. Sudah dapat 200.000 satu hari. Si berkaca ke yang 400, bahagia enggak Pak kira-kira orang ini? Heh? 200. Sebelah oleh 400. Ya Allah, kene wis nyungsang nyunglet tahajud doa. Jarene setiap tahajud minta pasti dikabulkan. Nah, sebelah kadek tahajud 400. Kene wis tahajud wis berjamaah psikologi main pikiran, hati, ya, fisiologis tubuh kita. Ya. Nah, salah satu tips cara kita menambah rizki itu, ya. Saya ini punya pengalaman, Pak. Dodolan jamu Madura. Ya. Gak sepiro payu. Kemudian jadi cikal bakalnya Nurul Hayat itu apa? Hanya karena saya berkomitmen menyisihkan sebagian laba jamu ini untuk berbagi dengan anak-anak yatim. Sampai dari 200 rupiah per bungkus. Hanya 200 yang kita sisihkan. Sampai punya anak asuh 700 anak yatim, Pak. Nah, akhirnya saya mendirikan Yayasan Nurul Hayat itu setelah anak yatimnya cukup banyak. Dan 4 tahun, 5 tahun kami tidak cari donatur. Karena dari uang itu cukup. Gitu. Jadi, kalau
rasa syukur ditambah itu dengan cara apa? Dengan cara kita berbagi senyum, berbagi kebaikan, berbagi uang kalau punya. Kalau enggak punya uang enggak harus dengan uang sedekah itu, senyumnya dengan sudah sedekah, ya. Syarat pertama untuk menjadi ahli syukur itu memahami, menyadari betul begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Satu. Dan jenengan itu harus bersyukur, Pak. Nek ojol iku ya pijetin nang emak-emak pasti ya, wong tuwek-tuwek gitu ya. Nang nenek-nenek sing mijet, nek kesel. Nek sing akeh dhuwit iku nang nonik-nonik Pak pijete Pak, tambah bahaya sampean to. Berarti kan jenengan dijauhkan dari maksiat oleh Allah. Betul enggak? Alhamdulillah. Sampai lo mau check in hotel 400.000 semalam mikir enggak? Mikir, Pak. Nek wong sing akeh dhuwit iku check in hotel 400 nekakno tukang pijet ngono kan gampang, Pak. Artinya sampai lebih dijaga oleh Allah dalam kondisi seperti ini. Ini kalau kita mau bersyukur ya Pak ya. Makanya bahasa saya selalu ada cara untuk bersyukur dalam kondisi apapun kita ini. Pasti ada kebaikan yang Allah berikan kepada kita di setiap ujian yang diberikan. Malah banyak orang gagal diuji dengan kekayaan Pak dibanding dengan kesempitan. Nek si ini diuji dengan kesempitan itu sholatnya tambah husu Pak. Ya Allah karuniakan rizki yang luas barokah. Tahajudnya tambah banter Pak. Betul nggak? Nek sing akeh duwe kadang-kadang lali Pak donga koyo ngono Pak. Iya Pak, gak kober bisa. Betul nggak? Jadi jadi ojek online alhamdulillah. Berarti Abang Mulik pingin jadi ojol. Ya enggak juga, wis sekarang sudah di sini ya masuk ngurusi masjid nanti siapa yang ngurusi masjid gitu. Jadi maksud saya dalam kondisi apapun dimanapun kita bisa selalu bersyukur. Pahami, sadari begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, Bapak sekalian, dengan memahami dan menyadari, syukuri nikmat itu. Alhamdulillah ya Allah. Dengan apa? Wajah bahagia, ya, senyum. Itu ciri-ciri orang yang ahli syukur. Allah itu sudah memberikan tips kepada kita kalau mau ditambah nikmat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku kata Allah, maka aku akan tambah nikmatku. Ya batin kan itu banyak orang hafal ayatnya tapi tidak diterapkan dalam kehidupan. Mau banyak nikmat, mau tambah rezeki gampang. Syukuri yang sudah ada. Jangan mikir yang belum ada. Enak mobil Alphard itu ya. Akhirnya lali mensyukuri sepeda motor anyar sampean. Ndelok Alphard tonggo sebelah. Betul enggak, Pak? Ya, syukuri, tambah. Jadi satu, pahami, sadari begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, disyukuri. Alhamdulillah, perbanyak, ya. Malah sebaik-baik doa itu kata para ulama itu adalah alhamdulillah, Pak. Sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Sebaik-baik doa, khair doa itu adalah alhamdulillah. Dengan alhamdulillah itu Allah tahu apa yang jenengan butuh. Enggak usah tawa-tawa nyebut setiap saat alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, ketok konco sebelah, cek narik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sendiri dapat kesempatan, alhamdulillah. Perbanyak itu. Serius. Akan digerojok sampean oleh Allah SWT. Percaya. Karena itu paling afdol. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, aku akan tambah kata Allah. Nek sampean sambat tok. Lah wong sing dikekno yang dikasih karunia oleh Allah ndak disyukuri sampean ya Allah, dia ndak mau nambah. Ya, kalau kita beracu pada ayat itu. Bapak Ibu, Bapak teman-teman ojol sekalian yang dirahmati Allah, ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ini menjelang terakhir. Yang ketiga adalah pertama sadari bahwa kita itu banyak nikmat, yang kedua syukuri, yang ketiga gunakan nikmat Allah itu pada tempatnya yang benar sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Diberi tangan, ayo kita pakai untuk bekerja. Diberi mata, kita syukur karena punya mata yang sehat, kita gunakan baca Al-Qur'an, ya kan, baca ayat-ayat Allah dan seterusnya dan seterusnya. Yang keempat, Bapak-bapak sekalian, teman-teman ojol, ya, sebagai wujud rasa syukur kita itu untuk menjadi orang yang bersyukur adalah
Yang pertama tadi menyadari, memahami kita ini dapat nikmat, yang kedua itu syukuri, yang ketiga gunakan nikmat Allah itu pada tempatnya. Cuma 3 berarti. Itu menjadi ahli syukur. Saya mau kasih tip agar jenengan ahli syukur, mau nggak? Ini kalau orang konsultasi bayar mahal loh Pak. Betul, ini salah satu terapi yang saya berikan kepada orang yang sedang galau. Ya, dan banyak yang alhamdulillah berhasil. Mau mengerjakan tips ini agar jenengan sumringah gitu loh ketemu orang. Dengan sumringah itu narik rezeki Pak. Iya, kadang-kadang saya kalau ketemu sahabat ojol yang lagi ke rumah misalnya nganter barang, sumringah, salamnya beda gitu. Meskipun sudah ngebel, saya keluar, "Assalamualaikum Mbah," gitu kan. Meskipun enggak, karena mungkin saya sarungan pasti muslim gitu mungkin ya. "Assalamualaikum Mbah," dengan senyum gitu. Ya kok Allah menggerakkan nambah tipsnya gitu kadang-kadang begitu ya. Iya, nek sing ngeterno cucu males pakai tips. Iya, nek sing ngeterno paketan ke rumah atau barang atau gosen atau apa gitu ya. Nek mencucu ae ya males sing ngapain ngekek tip, Pak. Bener iya, nek sing senyum gitu ya. Masya Allah tahu saya muslim terus salam. Salamnya itu juga diatur. Ya, nek sing full sambat salam ngene, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nek 2 kali ndak dijawab tambah banter. Assalamualaikum. Iki mau bantu ngirim barang atau nagih hutang ya. Kalau yang ojol hebat itu gini salamnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum gitu. Jawabnya enak enggak? Waalaikumsalam gitu. Orang yang lagi bangun tidur pun itu jadi bahagia juga, ikut katut bahagia gitu. Tapi kalau Assalamualaikum, Waalaikumsalam gitu kan gitu jawabnya. Ya hal-hal praktis Pak. Tips agar jenengan sumringah, ahli syukur ada Pak. Ya, terakhir ini. Boleh dilaksanakan menjelang tidur mulai nanti malam. Ya, beli buku kecil, beli buku. Ya buku tulis lah anak SD itu. Loh ini kulaan ilmunya larang Pak. Saya di Jakarta Pak. Seminggu seharga sepeda motor Pak. Belinya kulaan ilmunya ini. Tapi saya bagikan gratis ke abang ojol. Nama ilmunya NLP. Neuro Linguistic Program. Memprogram pikiran agar kita ini berdaya dan bahagia. Ya, seminggu pelatihannya. Tapi saya kasih salah satu tips buat panjenengan. Agar menjadi ahli syukur. Tiap malam sebelum tidur. Tulis di kertas. 5 alasan mengapa hari ini panjenengan bersyukur dan bahagia. Bersyukur kepada Allah. 1, alhamdulillah tadi dapat makan siang. 2, dapat ceramah. 3, ketemu teman. 4, narik ake alhamdulillah. Pokoknya apa yang bisa disyukuri hari ini. Sebab apa? Untuk membangun kita agar kita ini menjadi ahli syukur, ya harus tahu bahwa banyak nikmat. Lah, untuk tahu banyak nikmat kita harus ngitung-ngitung nikmat, meskipun kata Allah dalam Al-Quran nggak sanggup kita akan menghitung nikmat Allah itu. Tapi kita harus menghitung agar kita tahu dan sadar bahwa begitu banyak nikmat Allah. Kalau itu terus kita tulis 5, kalau bisa tiap malam ganti Pak, tiap ganti malamnya. Tidur sampean lebih nikmat. Kenapa? Bebas dari itu adalah mengeluarkan pikiran-pikiran buruk menjelang tidur. Kalau jenengan mangkel dengan teman, sahabat, akhirnya tidak sempat kan. Kegeser dengan mikirin apa yang saya syukuri hari ini. Tulis 5 aja nggak usah banyak. 30 hari jenengan akan berubah menjadi orang yang ahli senyum. Karena apa? Di bawah pikiran sadar jenengan itu penuh dengan rasa syukur. Yang semula full sambat melihat hidup itu dengan kacamata hitam. Orang yang negatif thinking atau yang tidak ahli syukur itu seperti dalam keadaan apapun dia pakai kacamata hitam Pak. Meskipun matahari seterang apapun tetap gelap di mata dia. Betul enggak Pak? Itu orang yang tidak ahli syukur Pak. Ya, jangankan dapat ujian, dapat nikmat tidak akan membuat dia bersyukur dan bahagia. Karena selalu lihat kekurangan. Saya kekurangan. Ya, selalu negatif lihatnya. Nah, ciri-cirinya orang kayak gitu, angel senyumnya, mecucu. Senyumnya 2 cm kanan gini. 2 cm kanan kiri tapi ke bawah Pak. Dagunya diangkat kalau belum. Begitu. Orang yang ahli syukur senyumnya 2 cm ke atas Pak.
Lihat teman sukses, lihat teman narik berkali-kali, alhamdulillah, syukur. Ya. Nah, biar otomatis jadi program dalam pikiran kita, biar tak begitu ya, begitu mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, itu kita tetap tidak terpengaruh suasana hati kita, adalah pikiran bawah sadar ini yang ngontrol kehidupan kita sehari-hari. Pak, ya ini sedikit tambahan ya, wis kemana-mana. Setiap aktivitas kita sehari-hari itu 88% dikontrol oleh pikiran bawah sadar, bukan pikiran sadar. Jenengan itu loh, mau pulang dari Asobirin ke rumah, kadang kadek mikir loh, menggok-menggok dewe sepeda motornya, betul enggak? Kak pakai kok nang pondok Chandra itu belok kiri kutu iki, gitu. Kok nang kono kan kadek itu kan pikiran sadar. Ya, sama dengan orang belajar nyetir mobil yang manual. Pertama itu pakai pikiran sadar Pak, iki gasnya kudu diinjak pelan-pelan, ya porselengnya dimasukkan dulu, kuplingnya couplingnya ditahan, diinjak, terus gasnya diangkat, terus kupling dilepokno situ, mari ngono gasnya diinjak, kuplingnya diangkat pelan-pelan, kan begitu belajarnya. Tapi nek wis mahir kan enggak begitu. Wis enggak pakai pikiran sadar karena tiap hari latihan terus lama kelamaan mahir nyetir apa? Ngeng. Iki wis main dewe otomatis, Pak. Betul enggak? Sama, orang ahli syukur dengan tidak ahli syukur itu metiknya dengan diprogram, dengan dilatih. Latihannya apa? Ini yang saya berikan. Saya bilang mahal ini. Kalau melakukan pelatihan di hotel bayarnya 1.200.000 Pak sehari. Ya di hotel. Ya. Tapi jenengan gratis ini. Ya, tulis 5 alasan mengapa Anda bersyukur hari ini. Sehingga kepala sampean ini pikiran bawah sadarnya penuh dengan rasa syukur setiap hari. Lama-kelamaan suatu saat ketika menjumpai orang sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, mestinya kan kita kecewa. Mungkin kecewa sebentar, kok gini ya gitu. Tapi kemudian kita ini bisa senyum gitu. Ya Allah, dibalik kita bisa melihat dari sisi yang lain gitu loh Pak. Ya. Jadi sebuah kejadian bisa dilihat dengan sisi yang lain yang kemudian kita alhamdulillah gitu. Allah punya rencana indah. Ya kayak mau iku. Ya, kalau kita posisinya jadi orang kaya alhamdulillah bisa bersedekah. Kalau tidak sedang kaya, apakah masih bisa bersyukur? Bisa. Caranya apa? Alhamdulillah diselamatkan oleh Allah dari godaan maksiat, enggak kuat bayar hotel, enggak bisa pijit ke noni-noni, pijitnya ke nenek-nenek. Kan begitu, Pak. Selalu ada cara untuk bersyukur itu. Bagi orang yang memang sudah ahli syukur. Nah, agar metik punya program pikiran kita itu lakukan. Setiap malam 5 alasan mengapa Anda bersyukur kepada Allah. Ya kalau pas rame ya itu yang disyukuri. Kalau pas sepi Pak, cari yang lain yang bisa disyukuri. Pikiran tidak fokus kepada yang sepi itu gitu loh. Lalu ada alhamdulillah iki mau kaki iso mancal, sehat. Alhamdulillah mata masih alhamdulillah masih bisa diberi kekuatan sholat berjamaah. Luar biasa itu Pak. Nah kalau 1 bulan program itu dilakukan tiap malam jenengan, mudah-mudahan 30 hari 40 hari yang akan datang, jenengan datang ke masjid ini dengan senyum gitu kan. Pasti ngene. Mari ngeterapno Pak Mulik ya cari situ. Iya iki kok sampean senyum juga gitu kan. Nanti saling senyum-senyum kalau ketemu. Ndak ada lagi ojol asobirin yang mencucu. Poin terakhir, pertama bahagia itu paralel dengan syukur. Tidak selalu paralel dengan uang, tidak selalu paralel dengan pangkat dan jabatan. Tidak ada jaminan orang yang kaya bahagia, tidak ada orang yang jaminan yang pangkatnya tinggi lebih bahagia. Yang kedua, untuk menjadi ahli syukur, pertama rasakan, ketahui, pahami begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Dengan cara apa? Menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan. Caranya, praktekkan setiap menjelang tidur, jenengan fokus kepada 5 alasan mengapa hari ini bersyukur. Insya Allah hilang rasa mangkel kepada teman yang membuat kita malah stres, malah tidur tidak nyenyak, ya dan lain sebagainya. Yang ketiga, syukuri dengan mengucap biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Yang keempat adalah agar ahli syukur, gunakan nikmat yang Allah berikan itu pada jalan yang memang Allah ridhoi, ya, pada yang benar, tidak digunakan justru untuk hal-hal yang justru mengingkari atau hal-hal yang justru jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira itu, mudah-mudahan jenengan semua bahagia. Ya,
Bahagia tidak harus menunggu kaya, tidak harus punya pangkat, berproses saat ini pun sudah bisa bahagia. Mudah-mudahan Allah karuniakan rezeki yang berlimpah buat panjenengan semua. Baik, Abah Malik. Ya. Terima kasih banyak. Sebelum kajian ditutup, teman-teman sahabat ojol sekalian, kita sudah berkumpul sedemikian banyaknya, bahkan anggota grup sahabat ojol saat ini sudah mencapai 170 dan masih ada pendaftar yang belum dimasukkan grup. Oleh karena itu, kami takmir dan anggota takmir dan tim humas sudah melakukan komunikasi dengan beberapa sahabat ojol yang potensial kayaknya sudah dirasa perlu ditunjuk koordinator sahabat ojol dari anggota sahabat ojol sendiri. Nah, yang kami tunjuk dari takmir menunjuk Bapak Haryono. Monggo Pak Haryono. Pak Haryono mana Pak Haryono? Pak Haryono boleh berdiri sebentar. Ya, sebagai koordinator ojol sahabat Kami perkenalkan sebagai koordinator sahabat ojol di komunitas sahabat ojol Masjid Asobirin. Terima kasih Pak Haryono kesediaannya. Amanah itu berat teman-teman sekalian. Mohon support dan dukungannya buat Bapak Haryono. Kemudian teman-teman sekalian boleh survei sebentar. Ya. Sebelum disurvei biar semangat Mas Husni, boleh nggak ngasih kabar gembira? Oh siap, buat siap. teman-teman ojol. Monggo, Abah Malik. Ya, ini surprise. Saya baru saja kepikir sebagai wujud rasa syukur pulang umroh dalam keadaan selamat. Yang hadir hari ini di absen. Ya, berapa orang? Berapa yang hadir? 39. 39. Ya, Abah mungkin Malik. ada yang menyusul, saya tidak tahu. Ya, semuanya akan dapat paket sembako senilai Rp100.000. Alhamdulillah, Masya Allah, Ya. Allahu Akbar. Jadi Masya Allah. itu tasyakuran. Kajian pekan depan belum tentu ada ya. Jangan ngarep-ngarep. Ini karena terpikir ya, karena materinya syukur, saya alhamdulillah pulang ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat membawa jamaah kemarin. Jadi ada bingkisan lah kepada buat keluarga panjenengan sembako. Monggo nanti teman-teman humas mengaturnya. Ya, di luar yang komitmen saya kemarin Mas Taufik, di luar komitmen yang kemarin, ya ini mendadak saja sebagai wujud rasa syukur dan senang sekali ya lihat jenengan mau duduk di masjid, mau berjamaah di masjid, Masya Allah luar biasa ya. Ya, mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk istiqomah oleh Allah SWT. Ya, insya Allah begitu. Tolong diatur nanti baginya kapan, entah besok atau lusa. Tapi dibelanjakan dulu barangnya. Tidak berupa uang maksudnya tapi berupa sembako. Siap. Mungkin biar istri dapat pahala, biar istri nanti yang belanja. Masya Allah, Allahu Akbar. Teman-teman sekalian, siapa yang belum absen? Yang belum ngisi absen mohon angkat tangan. Monggo. Yang belum isi segera ke depan di dekat kamera bersama Mas Taufik. Yang belum ngisi absen. Monggo. Dan yang belum makan. Yang sudah makan boleh tak Pak? Baik, bercanda ya. Monggo antri mengisi absensinya. Kemudian teman-teman sekalian, boleh saya minta masukannya. Kajian ojol yang seperti ini boleh diadakan dalam periode berapa kali? Sepekan atau sebulan berapa kali? Monggo, ada masukan mungkin dari teman-teman? Ini saya setuju, mohon maaf saya tambahin ya. Enggak apa-apa. Jadi karena ini untuk kita nanti dari ojol, oleh ojol dan untuk teman-teman ojol, maka meskipun koordinatornya yang nunjuk adalah teman-teman takmir, tapi untuk program itu berharap kita itu mengakomodir saja. Takmir ini hanya fasilitator, menyediakan sarana, menyediakan kebutuhannya, tetapi program itu harus berangkat dari teman-teman. Nah, kita mau ngaji seperti ini berdasarkan usulan, Pak Sabtu mawon sepi, tidak ada anak sekolah, begitu kan? Akhirnya diterima oleh Mas Husni dan Mas Taufik selaku humasnya Asobirin, kajiannya diadakan hari Sabtu ba'da duhur. Ya, sekaligus nanti kan disiapkan makan siang bersama-sama kita silaturahim.
Ya. Kemudian, nah pertanyaan tadi Mas Husni, apakah ini mau diadakan tiap minggu atau tiap bulan atau 2 pekan sekali? Itu kami serahkan kepada panjenengan. Yang pasti urusan bisaroh penceramahnya segala macam, tidak usah mikir panjenengan, itu urusan takmir nanti gitu loh. Jenengan purun ngaji, purun duduk bersama seperti ini, kita siapkan fasilitas tempat, penceramahnya kita siapkan. Yang pasti yang kita bahas yang ringan-ringan kayak tadi itu ya, ndak kajian tafsir gitu, abot lah ya wis sing kayak ngene iki bagaimana bisa senyum gitu. Sing enteng-enteng ini loh Pak, tapi dibutuhkan dalam hidup. Setuju ya? Setuju. Ya. Nah, kira-kira mau tiap pekan atau 2 minggu sekali atau mau tiap bulan? Itu yang diminta Mas Husni usulannya. Hah? Temen tah. Hah? 2 minggu sekali, kok tiap pekan merotol. Berapa? 2 minggu sekali, nanti baru dievaluasi. Kalau 2 minggu sekali tetap banyak, mungkin bisa ditingkatkan seminggu sekali. Kalau teman-teman merasa ada manfaat. Kalau 2 pekan merotol-merotol ya tinggal di 1 bulan sekali gitu ya. Ya ambil tengah-tengah 2 minggu sekali maksudnya. Baik, Ini 2 pekan pekan sekali keberapa? nggih. Pekan pertama. Sabtu tanggal Pekan berapa sekarang? terakhir ini sekarang. Tanggal 1 pekan pertama berarti. Oh tanggal 1 ya, punten. Iya. Nggih, pekan Jadi pertama. 1, ya saya hafal karena Persebaya main hari ini gitu kan. Iki bonek Pak, bonek. Loh iya, saya lihat kalau bertanding di Surabaya pasti anak istri saya yang perempuan-perempuan ikut nonton Pak. Iya bonek ya. Masih wis kudu pensiun mesti ini tapi si bonek sampai saiki. Ya, karena sudah ada tempat sholatnya, stadionnya jadi enak. Ya, jadi 2 minggu sekali, pekan pertama sekali. Sama pekan ketiga. Pekan pertama, pekan ketiga. Ya, jadi Sabtu depan libur, Sabtu depannya lagi ada kajian. Setuju nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Baik, disepakati dalam sebulan 2 kali, pekan pertama dan pekan ketiga. Monggo, pengisinya ada diharapkan mungkin Abah Molik mau rutin. Gantian biar nggak bosan nanti ya. Ya, sifatnya motivasi, tidak karena kita ini teman-teman juga butuh ya 30 menit lah maksimal ya. Siap. Abah Molik mungkin bersedia di pekan keberapa mungkin? Ya, nanti gampang ya. Gampang. Karena teman-teman sekedar informasi, ya. Abah Molik ini adalah seorang motivator, entrepreneur, sehingga sekali training, kalau yang materi ini tadi setahu saya memang harganya jutaan. Teman-teman ojol otomatis sebenarnya sedang mendapat rezeki. Bersyukurlah karena training Abah Molik hari ini gratis, dikasih makan siang lagi, alhamdulillah. Masya Allah. Plus sembako, yang ngasih training yang ngasih sembako, Masya Allah. Biasa beliau per orang bayar 1 juta lebih untuk training motivasi syukur, berbahagia, terapi bahagia ala Pak Molik. Terima kasih banyak Abah Molik. Jazakallah khair, mudah-mudahan niat baik Abah Molik hari ini ikhtiarnya untuk memotivasi teman-teman sahabat ojol Asobirin mendapat ganjaran yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sembakonya juga teman-teman Masya Allah. Dan mohon ditutup doa ya Abah Molik. Setelah itu kita lanjutkan dengan makan siang bersama. Wassalamualaikum. Mari kita tutup dengan doa menyempurnakan majelis kita, teman-teman ojol sekalian. Dengan doa yang sungguh-sungguh berharap kepada Allah SWT untuk mengabulkan doa kita. Ala hadihin ya, bisyafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala li Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala ta'atik. Duhai Allah yang maha mendengar, Engkau saksikan kami semua saat ini bermajelis di masjid-Mu yang mulia ini.
Kami mengangkat tangan memohon ampunan-Mu ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami. Ampuni semua kesalahan kami ya Allah. Ampuni bila selama ini sholat kami jarang khusyuk ya Allah. Ampuni bila mata ini jarang membaca ayat-ayat-Mu. Ampuni bila kaki ini pernah kami gunakan ke tempat yang tak ada manfaatnya. Ampuni bila kaki ini ya Allah berat diajak sholat berjamaah. Ampuni tangan ini bila pernah bermaksiat di hadapan-Mu ya Allah. Ya Rob, ampuni dosa-dosa kami, dosa istri kami, dosa anak-anak kami ya Allah. Ampuni bila kami belum menjadi orang tua yang bisa menjadi teladan bagi anak-anak kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni pula dosa kedua orang tua kami dan sayangilah mereka sebagaimana mereka mengecil kami. Orang tua kami yang telah Engkau ambil, ya Allah, lapangkan kuburnya. Jauhkan beliau dari siksa kubur, jadikan kuburnya sebagai rodotum min riyadil jannah, taman pertamanan surga bagi beliau. Sampaikan salam rindu kami kepada beliau ya Allah. Kumpulkan kami kelak dengan beliau di surgamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau maha pemberi rizki. Karuniakanlah kepada kami rizki yang berlimpah dan barokah ya Allah. Rizki yang barokah ya Allah, rizki yang barokah. Ya Allah, sehatkan selalu kami, karuniakan kepada kami kesehatan yang bisa mengantarkan kami untuk memaksimalkan ibadah kami. Ya Rob, hidup kami sepanjang hari bergantung kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, Engkau tahu bagaimana ikhtiar kami selama ini. Kami yakin ya Allah, kami yakin dengan kerahman dan kerahiman-Mu. Kami yakin dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, karuniakan keistiqomahan kepada kami untuk sholat berjamaah di masjid-masjid-Mu ya Allah. Rabbana dolamna anfusana wa illam taufilana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, Allahumma yassir lana wa li jami' ihwanina wa li jami' ashabina ojol ya Allah, sahabat ojol as-sabirin. Ziyarata baitikal haram wa ziyarata masjidin nabikal kiram wa bi qabri nabil akram bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala kulli syai'in qadir. Karuniakan kepada sahabat-sahabat ojol ini ya Allah rizki yang tidak diduga-duga, rizki yang berlimpah, yang bisa mengantarkan sahabat ini bisa merasakan nikmatnya tanah suci Mekah dan Madinah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah.